Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fridi Sudaryanto. Seperti biasa, pagi ini saya akan membahas kasus Subang. Saya akan coba melansir dari Tribun ID Subang. Tribun Jabar ID Subang ya. Ini ada pernyataan mencengangkan dari saudara Yoris. Kita bacakan ya. Fakta baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Ibu Tuti dan almarhumah Amelia Mustika. Makin bermunculan fakta baru. Anak sulung Yosef Hidayat, Yoris Raja Amalullah, mengungkapkan motif kasus Subang tersebut diduga kuat adalah urusan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi SMP dan SMK. Yoris mengatakan, saya menduga kuat motifnya urusan yayasan. Ujar Yoris, dikatakan ini hari Kamis kemarin tanggal 26 Oktober 2023. Menurut Yoris, pasca pembunuhan ibu dan adiknya tersebut, ayahnya yakni Yosef Hidayah yang saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang, sempat meminta dirinya untuk mencairkan dana yayasan. Jadi Pak Yosef sempat meminta kepada Yoris untuk mencairkan dana yayasan. Nah, nanti kita lihat siapa yang mencairkan, kemudian apakah kemudian uangnya disimpan di mana, kemudian dipakai buat apa, nanti kita lihat dari saksi-saksi yang lain, yaitu pembandingnya saksi Dedi atau saksi-saksi yang lain seperti Pak Adang ya. Kita lanjutkan. Bahkan kata Yoris, papahnya menyuruh Danu. Ini dia nih ya. Coba kita ulangi lagi. Bahkan kata Yoris, papahnya atau Pak Yosef menyuruh Danu untuk memegang jabatan bendahara pasca meninggalnya kedua almarhumah. Jadi Danu diminta oleh Pak Yosef untuk memegang jabatan sebagai bendahara. Apakah ini ada hubungannya dengan pernah waktu itu ada sedikit perdebatan antara para YouTuber Subang dengan Danu yang menanyakan masalah nama Danu masih ada tertera di Dapodik. Waktu itu Danu sempat mengelak bahwa memang dia tidak pernah berhubungan lagi dengan Pak Yoris. Ya. Dan tidak pernah berhubungan dengan yayasan, dan itu katanya nama yang lama yang tertera di Dapodik. Begitu dipertanyakan oleh Bang Yahya, Bang Jack waktu itu ya, di rumahnya Pak Dedi kepada Danu. Kita lanjutkan kembali ya. Papa tiba-tiba nawarin Danu jadi bendahara yayasan pasca ibu dan adiknya meninggal, ucapnya. Yoris menuturkan, setelah beberapa bulan dari peristiwa pembunuhan ibu dan anak dan adik saya, Yoris mengaku kaget dirinya dinonaktifkan oleh ayahnya dari jabatan ketua yayasan. Ini kita baru dengar ya. Kita baru dengar nih. Yoris menuturkan, setelah beberapa bulan dari peristiwa pembunuhan ibu dan adik saya, Yoris mengaku kaget dirinya dinonaktifkan oleh ayahnya dari jabatan ketua yayasan. Tentu untuk meyakinkan bahwa ini benar apa tidaknya, tentu nanti kita akan coba cari tahu kepada kuasa hukum Pak Yosef, yaitu Pak Roman Hidayat. Apakah benar bahwa Yoris diminta dinonaktifkan? Kemudian kita lanjut kembali. Setelah saya dinonaktifkan dari ketua yayasan, kemudian tidak lama dari itu si papa telah menarik uang yayasan sebanyak 2 kali bersama kepala sekolah dan bendahara sekolah. Nah, ini kita telusuri siapa nih ya? Bersama kepala sekolah dan bendahara sekolah. Nanti akan coba kita lihat ini bendaharanya siapa ya. Oke. Pasca peristiwa pembunuhan yang menimpa Ibu Tuti dan
anaknya Amelia Muskaratu, kondisi SMP SMA di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang terletak di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Subang tersebut saat ini kondisinya sudah tidak terawat. Tidak ada aktivitas belajar mengajar, gerbang sekolah pun digembok, kondisi sekolah juga terlihat kumuh dan banyak yang rusak. Oke, ini hal yang menarik sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan kita baru tahu ya. Nanti akan kita coba cross check dengan beberapa ada kepala sekolah disampaikan, ada juga bendahara. Apakah benar memang ini adalah yang dilakukan oleh Pak Yosep, menonaktifkan Kang Yoris sebagai ketua dan meminta Danu untuk menjadi bendahara? Kan kita ketahui bahwa Pak Dedi dipecat oleh Kang Yoris dari bendahara. Ada pernyataan waktu itu saya sampaikan bahwa nama Danu ada di Dapodik, masih tertera. Nah, ini menjadikan suatu hal yang memang harus kita perdalam nanti di masalah ini. Apakah memang demikian bahwa memang masih ada usaha-usaha untuk mencairkan keuangan pasca kejadian, pasca eksekusi? Dan ini kita baru dengar informasi ini dari Kang Yoris sekarang. Sempat diketahui berita dari Pak Dedi bahwa ada beberapa kali pencairan dana BOS. Yang waktu itu Pak Dedi sempat mencairkan juga bersama Pak Adang, 2 kali kalau tidak salah pencairannya. Kemudian diberikan langsung kepada, informasi yang saya dapat itu diberikan langsung kepada seseorang yang ada di sana. Nah, nanti kita akan cross check ya. Kalau memang itu benar-benar perintah dari Pak Yosep, sementara keterangan dari Pak Dedi ini ada sedikit berbeda. Nanti kita cari tahu. Kita akan cari tahu dari Pak Dedi. Ya. Atau nanti akan saya coba menelpon Pak Dedi ya. Akan coba menelpon Pak Dedi. Oke, nanti sesi kedua kita telepon Pak Dedi ya supaya lebih enak. Karena ini, tapi yang jelas begini. Ini menarik sebenarnya. Apakah memang sumber yayasan adalah sumber daripada malapetaka ini? Yang berkaitan dengan masalah keuangan. Ironis sebenarnya. Kalau misalkan keuangan di suatu yayasan dijadikan sebagai sumber sumber penghasilan, padahal kita ketahui bahwa dana BOS itu diperuntukannya adalah untuk operasional sekolah. Ini ironis sekali sebenarnya. Seolah-olah seperti bahwa ini tempat ladang untuk istilah katanya mendapatkan penghasilan. Kan sebenarnya tidak demikian sebenarnya. Bahwa dana BOS itu diperuntukkan untuk operasional daripada sekolah. Nah, ini berapa banyak sih sebenarnya yang bisa dihasilkan dari dana BOS untuk yang sifatnya keperluan pribadi? Berapa banyak? Dan berapa banyak juga untuk operasional daripada sekolah? Ironis, sangat menyedihkan ini. Tidak memungkinkan juga, bisa saja memungkinkan ini menjadikan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini muncul dari pihak-pihak yang tahu, dari pihak-pihak orang terdekat, dari keluarga almarhumah yang tahu tentang masalah keuangan ini. Pasti ini menimbulkan kecemburuan sosial. Siapapun itu yang mendengarnya, terutama orang yang dekat dengan kedua almarhumah. Ya, tentunya orang terdekat, ya saudara-saudaranya dan lain sebagainya, keluarga dan lain sebagainya. Kalau misalkan begitu mudah bahwa pencarian dana BOS begitu mudah didapatkan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya bukan operasional, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial kepada pihak-pihak lain yang tahu. Bisa dibayangkan kalau misalkan kita tahu ada pembelian barang seperti motor, kemudian mobil dan lain sebagainya,
ini juga akan menjadikan kecemburuan kepada yang lain. Nanti kita akan kita coba dalami kehidupan keluarga yang dekat dengan korban. Apakah kehidupan mereka itu memang jomplang seperti itu? Nanti kita coba lihat. Ini menarik, kita pelajari, kita dalami. Apakah memang benar apa tadi pernyataan Kang Yoris mengenai Pak Yosef? Begitu adanya. Dan Yoris menyatakan bahwa menduga juga ini motifnya ada dari yayasan. Menarik, sangat-sangat menarik. Kita ikuti terus perjalanan seputar yayasan. Sebenarnya siapa yang bermain di yayasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.